Halo, Happy Souls. Kembali lagi dengan An di Tarotin. Baik, hari ini An punya 3 deck yang bisa teman-teman pilih. Dan di sini juga ada owls, ya. Karena An suka dengan owl. Jadi teman-teman bisa pilih dengan kartunya, atau dari owlsnya, atau dari urutannya ya. Karena di sini ada Witch's Tarot untuk pile nomor 1. Owlnya, kemudian ada Guardian Tarot pile nomor 2, owlnya seperti ini. Lalu ada Wild Unknown Tarot dengan keluarga owl. Ya, Happy Souls bisa pilih dari owlnya tadi, atau dari urutannya, atau dari bentuk atau desain kartunya ya. Kemudian nanti di akhir pile An akan melakukan tarik pendulum. Bola pendulum ini akan menentukan jawaban dari pertanyaan Happy Souls. Jadi nanti terakhir Happy Souls boleh bertanya satu pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh pendulum ini. Apakah pertanyaan Happy Souls nanti akan dijawab dengan wait, no, yes, divine timing, better, atau maybe. Oke, An mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua subscribers An, keluarga An, dan juga teman-teman baik An yang sudah mendukung channel An. Dan untuk para subscriber baru yang melihat video ini, jadi caranya ini adalah pick a card. An punya 3 pile di sini. Pile nomor 1, pile 2, dan pile 3. Untuk pemilihannya itu didasarkan kepada intuisi, atau bisa juga Happy Souls bisa melakukan pernafasan dulu ya, maksudnya supaya rileks, tenang, kemudian baru bisa pilih filenya yang mana yang disukai. Dan untuk tema reading hari ini adalah prediksi bulan September kamu. Apa yang akan terjadi di bulan September? Jadi ini seperti energy checking atau mengecek energi yang kira-kira akan terjadi bulan September seperti apa dari bukaan tarot atau reading yang nanti dilakukan. So, supaya nggak terlalu lama, jadi Happy Souls bisa langsung pilih file 1, 2, atau 3 dan langsung mengklik di menit yang Happy Souls pilih filenya. Oke, sampai ketemu di file Happy Souls. Bye-bye. Hai, Happy Souls yang pilih file 1 ya, dengan owl pink. Oke, di sini aku tarik 4 kartu tarot yang melambangkan 4 minggu dalam 1 bulan. Tapi tidak berarti satu kartunya melambangkan 1 minggu gitu, tidak. Ini hanya seluruh energi yang akan terjadi di bulan September. Kamu dapat Ace of Wands, Knight of Swords, the Hangman, and Temperance. Oke. Energinya penuh dengan sesuatu yang baru. Di Ace of Wands ini kamu punya banyak ide, punya banyak sesuatu yang kamu ingin realisasikan di bulan September. Dan ide-ide ini kamu benar-benar ingin wujudkan di bulan September, sehingga kamu mencoba untuk memikirkan bagaimana caranya gitu ya. Di bulan September ide-ide ini dapat realisasi. Dan untuk kedepannya di bulan September itu juga terkait dengan ide-ide kamu akan mendapatkan mungkin entah informasi atau pengetahuan ya terhadap terkait dengan ide kamu itu dari orang lain, dari orang yang mungkin sangat berhubungan sama ide kamu, atau mungkin dari teman-teman kamu, dan kemungkinan ini informasinya bisa menghambat ide kamu dapat realisasi. Hanya saja aku lihat di sini karena dia Ace of Wands ya. Ace of Wands itu penuh dengan kebaruan gitu. Jadi sesuatu yang baru, semangat baru. Even itu ide-ide yang baru pun kamu benar-benar sangat fokus terhadap ide itu. Jadi
aku lihat sih hambatan ataupun informasi atau apapun yang bisa membuat kamu jadi mengurungkan ide kamu, merealisasikan ide kamu gitu di bulan September, kayaknya tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Jadi mungkin ini kayak sekedar informasi aja, terus kamu memang bisa mengolahnya gitu ya, dan ini membuat kamu lebih percaya diri sih, walaupun memang banyak hal-hal yang kurang sesuai. Mungkin kamu punya bayangan bahwa ide kamu akan terwujudkan seperti A misalnya, tapi mungkin dengan informasi atau pengetahuan yang kamu dapatkan dari teman kamu atau dari kerabat kamu, itu bisa jadi tidak sesuai seperti apa yang kamu inginkan, dan mungkin itu yang membuat kamu stuck gitu ya. Itu yang akan membuat kamu stuck sebentar di hangman ini karena dia sepertinya menggantung, tapi dia menggantung dirinya sendiri gitu. Jadi nggak ada yang gantung dia sih sebenarnya. Jadi kesannya tuh kalau misalnya kamu punya ide terus kamu tidak merealisasikannya, itu bukan karena keadaan atau karena situasi atau karena orang lain, tapi karena kamu sendiri yang stuck. Tapi selama kamu stuck ini, dalam keadaan ini kamu berpikir terus. Jadi kamu mengolah segala informasi, kamu menerima semua informasi, kemudian kamu mencoba untuk menemukan kayak menemukan solusi bagaimana apa yang harus dilakukan, dan itu kamu menghasilkan perspektif baru, di mana perspektif ini akan membantu kamu dalam merealisasikan ide-ide kamu, dan ini akan sangat membantu kamu dengan kepercayaan diri kamu ya, sehingga ketika kamu mewujudkan ide-ide itu, kamu akan lebih stabil. Jadi nggak kalau kalau orang bilang mungkin setengah-setengah gitu. Ketika kamu mau mulai sesuatu tapi kamu setengah-setengah, nah itu nggak akan terjadi juga. Jadi perspektif inilah yang membawa kamu kepada keseimbangan. Jadi mungkin stuck ini perlu, karena pada saat kamu stuck, kamu jadi lebih banyak berpikir daripada ketika kamu bekerja gitu ya. Kamu bekerja terus sampai kamu kelelahan, malah kamu nggak bisa berpikir. Tapi ini karena kamu dalam keadaan stuck, jadi kamu malah bisa lebih berpikir. Kemudian akhirnya bisa lebih balance gitu. Ini secara energi ini baik, karena pada saat kamu mengalami mungkin stagnan seperti ini ya, atau ya mungkin karena situasi dan kondisinya juga lagi corona seperti ini, jadi ini akan menyeimbangkan kamu di dalam kamu melihat situasi dan menyikapi situasi. Jadi September nanti kemungkinan ya, untuk prediksinya kamu akan mencoba untuk mewujudkan atau merealisasikan ide-ide kamu dengan seluruh kemampuan kamu, dan kamu juga sudah mencoba mempelajari kira-kira apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan ide tersebut, dan kamu mencoba untuk fokus, sehingga itu membawa keseimbangan di dalam energi kamu. Jadi energi kamu tidak kayak terombang ambing gitu. Jadi energi kamu yang semangat terus sudah gitu patah semangat enggak. Kamu akan lebih fokus, lebih semangat, dan dapat mewujudkan ide-ide kamu tersebut di bulan September. Oke, aku coba tarik satu kartu dari energi oracle, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please. One card please. Energi apa yang akan terjadi di bulan September? Oke, thank you Spirit. Rest and rejuvenation. Oke. Ya, di bulan September ini mungkin kamu juga harus lebih mungkin ini nyambung dengan hangman ya. Ini kan kayak dua-duanya tuh kayak dalam posisi yang diam gitu kan, dalam posisi yang still, posisi yang mungkin memang dia harus istirahat gitu. Tapi istirahatnya itu bukan istirahat terus untuk menyerah, bukan, tapi istirahat untuk rejuvenation atau untuk memperbaharui. Jadi selain kamu udah punya ide-ide baru ini, di September kamu juga diminta untuk jangan terlalu ngoyo. Ngoyo tuh bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya, jangan terlalu
pengen A terus dikejar terus gitu, jangan. Karena itu akan membuat energi kamu jadi drain atau habis. Nah, kamu tetap harus rest and rejuvenation, karena ini kelihatan di September kamu ingin mewujudkan ide-ide tersebut. Dan diingatkan oleh Energy Oracle bahwa kamu juga butuh rest and rejuvenation, karena ketika kamu tidak terbarukan, ide-ide kamu itu akhirnya jadi tidak fresh lagi gitu. Nah, kamu butuh rest and rejuvenation. Dalam stagnasi kamu kan kamu punya banyak kayak perspektif, kemudian pemikiran-pemikiran gitu. Nah, ini juga mungkin adalah satu bentuk bahwa kamu terus bekerja sebenarnya, walaupun stuck, kamu terus berpikir, kamu terus mungkin khawatir, bisa jadi. Nah, ini diminta untuk rest and rejuvenation. Ide-ide kamu akan benar-benar bisa terrealisasi kalau kamu juga punya energi yang baru gitu pada saat kamu melakukannya. Jadi bukan hanya idenya yang baru gitu ya, atau kemampuan-kemampuan yang baru yang kamu punya, tapi kamu juga harus punya energi yang terbarukan sehingga kamu punya banyak energi untuk mewujudkan itu gitu. Lalu untuk section love-nya di bulan September, aku tarik dari Romance Angel Oracle. What happened in September for love? What happened in September for love? One card please. Oh, okay. One card please. What happened in September? Calling your soulmate. Wow. Selain ide-ide baru, kamu juga ternyata kamu juga punya keinginan untuk bersama atau bertemu dengan soulmate kamu. Dan ini your prayers, affirmation, and visualization helps bring you together. Nah, di September ini dia bilang kalau doa-doa kamu, afirmasi positif kamu bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang memang untuk kamu, soulmate kayak gitu ya. Ini harus kamu lakukan di bulan September. Jadi kamu harus calling in your soulmate. Kamu harus, kalau memang kamu lagi punya tujuan untuk bertemu dengan soulmate kamu, ya kamu berdoa, kemudian kamu melakukan afirmasi atau pernyataan-pernyataan positif kepada diri kamu sendiri ya, jangan yang negatif. Kalau yang negatif nanti malah jadi manifestasinya ke hal-hal yang negatif. Kamu harus afirmasi positif ya, dan visualisasi. Kamu coba membayangkan bahwa kamu sudah berada dengan seseorang yang kamu sayang, seseorang yang benar-benar kamu inginkan, atau soulmate kamu lah. Jadi itu akan membawa atau menarik. Ini kayak energy law of attraction gitu. Jadi kamu akan menarik sesuatu yang memang kamu rasakan penuh dengan seluruh energi kamu. Jadi ketika kamu merasakan calling your soulmate, ya kamu merasakan sepenuhnya bahwa kamu sudah bersama dengan soulmate kamu, kegembiraannya, energinya terasa. Jadi kamu akan membawa dia together, bring you together sama orang yang kamu inginkan, dan itu adalah soulmate kamu. Oke, itu saja mungkin untuk September pile 1. Semoga bacaan ini dapat membantu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah pertanyaan. Jadi Happy Souls bisa mengajukan satu pertanyaan di dalam hati. Kemudian untuk jawabannya nanti Anne akan tarik bola pendulum ini ya. Oke, sudah disiapkan pertanyaannya? Oke, Anne hitung 1, 2, 3. Dan jawabannya jawabannya no. Oke, jawabannya no ya. Ya, mungkin nanti akan ada kesempatan lain lagi supaya jawabannya yes. Baik, file nomor 1. Bye bye. Sending you love and light.
Halo, file 2. Oke. Untuk happy souls yang pilih owl berhati marun. Oke, ini diambil dari Guardian Tarot. Aku ambil 4 kartu dari Guardian Tarot untuk melambangkan 4 minggu dalam 1 bulan. Tapi ini bukan berarti kartu A melambangkan minggu pertama gitu, enggak. Ini hanya keseluruhan energi untuk bulan September ya. Six of Action. Wow, ini Six of Wands. Kemudian Creativity and Abundance, nomornya 3 ya. Atau kalau di traditional tarot adalah The Empress. Kemudian Eight of Emotion atau Eight of Cups. Lalu Ten of Emotions. Wow, atau Ten of Cups. Sepertinya kamu benar-benar sudah mengenal diri kamu sendiri, siapakah kamu di bulan September nanti. Jadi kamu meraih kesuksesan, keberhasilan ya kan. Ini Six of Action. Kata-katanya, what a wonderful experience for you. Your project is a total success, bringing awards, promotion, or other recognition for your efforts. Well done. If someone who can help you offers assistance, know that this person is heaven sent and say yes. Wah. Kalau di traditional tarot, Six of Wands itu adalah keberhasilan, kemudian kamu jadi dikenal sama banyak orang, mungkin dengan keberhasilan itu kamu juga akan mendapatkan promosi. Jadi ini mungkin di tempat pekerjaan kamu akan mendapatkan pengakuan. Jadi seperti kayak kalau kamu tuh memang berhasil dan sukses gitu, dan itu membuat kamu merasa creativity and abundance. Jadi pada saat kamu mengalami hal ini, kamu jadi empress. Kamu adalah orang yang penuh dengan kreativitas, kamu juga punya banyak ide, terus kamu juga punya banyak abundance. Mungkin dengan keberhasilan kamu ini ya, abundance itu bukan hanya melulu tentang materi atau uang ya. Abundance tuh kayak kelimpahan kalau kamu sama banyak teman-teman kamu disayangin, kemudian dengan family kamu dekat dan disayangin, itu juga sebuah abundance. Jadi ini membuat kamu merasa lebih dicintai, mungkin merasa bahwa kreativitas kamu diterima oleh orang-orang di sekitar kamu. Jadi September mungkin akan menjadi bulan yang menyenangkan buat kamu di sini ya. Karena selain kamu juga sudah berhasil dengan satu proyek tertentu, kemudian kamu juga merasa diri kamu penuh dengan kreativitas, penuh dengan ide, juga dicintai banyak orang di sekitar kamu. Kalau abundance itu bukan disayangin oleh teman-teman kamu, tapi kemudian di belakang mereka backstab kamu atau enggak. Ini benar-benar genuine love gitu, yang pure, yang betul-betul mereka juga bahagia ketika kamu sukses, bahagia ketika kamu berhasil. Jadi kamu sangat kayak top of the world lah gitu. Kayaknya dunia kamu tuh happy di September nanti. Dan kamu juga sepertinya sudah mulai melupakan hal-hal yang membuat hal-hal di masa lampau, di masa lalu kamu, yang membuat kamu sedih, membuat kamu merasa tidak percaya diri, membuat kamu merasa itu semuanya sudah kamu lewati. Dengan adanya ini ya, Eight of Emotion, you feel a deep longing for something meaningful in your life, in your heart. You know that there's more out there waiting for you in the world. It may be time to switch careers, move to a new home or city, or initiate other important changes. Do what's right for you and seek out your magical new life. Wow. Aduh, aku nabrak kamera. Oke, jadi Eight of Cup ini benar-benar sesuatu yang kamu coba untuk realisasikan di September. Jadi mungkin kamu punya hal-hal yang tidak cukup menyenangkan di masa lalu kamu, dan kamu sudah move on,
sudah move on dari semua hal itu. Jadi di September kamu akan jadi kamu yang baru. Di sini ya, Six of Wands, kemudian jadi di Empress, benar-benar seseorang yang benar-benar baru dan kamu sudah mengenal diri kamu sendiri. Jadi nggak ada seseorang pun atau situasi apapun yang membuat kamu down. Kalau memang situasinya sedang down atau memang bukan sesuatu yang kamu harapkan, kamu bisa menerima itu dengan besar hati, dengan lapang dada, dan kamu juga sudah bisa memikirkan apa yang kamu akan ambil, langkah apa yang akan kamu ambil. Jadi bukan orang yang bisa di-handle atau bisa dikontrol dengan keadaan lagi, bukan. Kamu adalah satu orang yang benar-benar firm, stable, kemudian kamu juga berani untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, inginkan. Kemudian itu juga membawa kamu menjadi orang yang benar-benar baru, sehingga kamu nggak mau nih berdiam-diam atau berlama-lama di keadaan yang tidak menyenangkan gitu ya, tidak menguntungkan bahkan buat kamu. Jadi kamu bilang, jadi di sini dia bilang it's Blair. It may be time to switch careers, move to a new home or city, or initiate other important changes. Do what's right for you and seek out your magical new life. Jadi kamu juga mengembrace atau memeluk keadaan ini tuh, walaupun memang banyak orang yang mungkin merasa stres, merasa frustrasi, tapi kamu lebih ke arah positif. Kamu melihat bahwa segala sesuatu itu bisa dibawa ke arah positif, dan kamu meninggalkan semua hal-hal yang sudah lalu, yang sudah ada di masa lampau kamu, sehingga kamu merasa ini adalah awal baru hidup kamu. Entah kamu nanti mau, tadi seperti yang dibilang ya, bisa pindah kerjaan, mungkin kamu sudah merasakan di sini di salah satu company misalnya, kamu merasa sudah banyak belajar, jadi kamu mau untuk men-challenge diri kamu sendiri lebih lagi, dan kamu kembali untuk mungkin apply pekerjaan baru atau skill baru kayak gitu. Jadi kamu benar-benar merasakan bahwa September nanti kamu hidup baru. Dan hal-hal seperti ini hal-hal yang sangat positif. Jadi yang pilih nomor 2 pile 2 ini happy souls-nya sangat positif dan happy banget souls-nya. Jadi untuk ini kamu akan dikasih reward sama universe, 10 of emotion, karena kamu sudah berhasil untuk mengkontrol diri kamu sendiri, untuk mengkontrol situasi kamu sendiri, dan bukan kamu yang dikendalikan oleh situasi. Kamu benar-benar sudah dewasa, jadi life is blessing you with a wonderful and loving family. Great happiness and emotional fulfillment are now on the horizon. Harmony with those you love is assured. By offering forgiveness, understanding, and kindness to others, you are rewarded with unconditional love. Seperti yang tadi aku bilang di sini kan, bahwa kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi kamu, entah itu best friend kamu atau mungkin family kamu gitu ya. Dan itu membuat kamu merasa abundance, kamu merasa kelimpahan. Jadi sekali lagi, kelimpahan bukan hanya mengenai materi ya, tapi sesuatu perasaan atau energi yang membuat kamu tuh kayak merasa penuh gitu, nggak kosong, nggak hampa gitu. Jadi itu membuat kamu merasa hidup kamu tuh bahagia, dan itulah yang akan membawa kamu ke 10 of cups atau 10 of emotion. Kamu merasa sangat dicintai sama sekitar kamu merasa bisa mencintai dengan lebih lagi. Mungkin kamu juga merasa kamu punya sesuatu yang bisa ditawarkan kepada komunitas kamu gitu ya, dan itu membantu mereka. Baik banget di sini kartunya, sebarannya. Coba kita lihat energinya untuk bulan September ya. Aku akan tarik satu kartu dari energi Oracle. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit God, please give me one card. What happens in September? What energy in September for pile 2? Wow. Okay, thank you Spirit. Wow, door to Spirit. Kamu benar-benar aku sampai speechless. Di September kamu benar-benar diberkati. Diberkati dalam arti kamu memang orang yang sudah mencoba untuk berlaku positif. Di setiap keadaan kamu mencoba untuk selalu positif.
dan itu membawa kamu lebih meningkat spiritualitasnya. Jadi bukan orang yang karena kondisi lagi kayak gini ya, misalnya corona, kemudian kamu mungkin jadi stuck di rumah, atau kamu mungkin tidak bisa melakukan hal-hal apa yang mungkin kamu rasakan pengen kamu lakukan gitu, dan itu tidak membuat kamu jadi down, tidak membuat kamu jadi bete gitu, tapi kamu tetap positif, dan itu membawa kamu, sorry mic-nya jatuh, membawa kamu untuk menjadi orang yang semakin spiritual dalam arti bahwa kamu mengetahui segala sesuatunya itu sudah direncanakan oleh yang lebih tinggi daripada kamu, kekuatan yang lebih berkuasa daripada kamu, dan Tuhan atau kekuasaan apapun yang kamu, kekuasaan bukan gelap ya, kekuasaan yang baik, kekuatan yang baik yang lebih tinggi daripada kamu itu pasti akan membawa kebaikan untuk kamu ketika kamu berbuat baik dan positif. Itu yang membuat kamu diberkati dengan 10 of emotion, dan itu membuat kamu lebih kayak bersyukur, kamu mempunyai rasa lebih menghargai kehidupan, lebih mencintai kehidupan, dan itu membuat spiritualitas kamu berkembang. Dan itu baik sekali untuk kehidupan kamu, karena segala sesuatu yang berhubungan ketika kamu bersyukur itu akan kembali lagi sama kamu. Di September ini kira-kira sekarang love section ya, percintaan kamu gimana nih? God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give me one card please for September. For pile 2, give me one card for pile 2. Oke. Nah, kamu disuruh untuk memberikan bukan fokus sih, cuman jadi kayak lebih diperhatikan. Work on your partnership, relationship, give your relationship a chance. Nah, mungkin nih di September nanti ada orang atau seseorang pria atau wanita, kalau kamu wanita ya entah ini gendernya apa ya, yang pasti ini adalah sebuah energi romantis. Ketika seseorang ingin mencoba melakukan hubungan romantis atau ya lebih dari teman lah, sekedar cuma teman gitu, dia akan lebih menginginkan hubungan yang romantis kepada kamu, dan kata spirit dia bilang tolong berikan kesempatan, karena mungkin kamu belum tahu nih orangnya seperti apa, terus sayangnya gimana sama kamu, terus kayaknya kamu juga butuh orang yang kamu, maksudnya bukan cuma family atau bukan cuma keluarga atau best friend kamu, tapi mungkin ada seseorang yang bisa membuat kamu merasa spesial, dan itu diminta untuk di September kamu coba membuka hati untuk memberikan satu kesempatan untuk seseorang atau siapapun ya nanti ini yang datang kepada kamu untuk menjalin hubungan dengan kamu. Jadi mudah-mudahan bacaan ini bisa membawa prediksi September kamu supaya lebih ready untuk menghadapi September, dan sepertinya akan ada romantisme di September nanti untuk kamu. Oke? Nah, untuk pile 2 siap-siap ya, kira-kira pertanyaan yang ingin diajukan dan mendapat jawaban dari bola pendulum ini kira-kira apa? Ajukan satu saja pertanyaan di dalam hati kamu, kemudian nanti An akan hitung 1, 2, 3 sampai kamu siap. Kemudian An akan menarik bola pendulum ini sehingga kamu akan mendapatkan jawaban dari bola pendulum ini ya. Dia akan menuju ke arah mana? Loh. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah. Kamu dapat yes. Sip. Oke, mudah-mudahan pertanyaan kamu yang sudah terjawab yes ini benar-benar bisa membawakan kebahagiaan ya buat kamu di bulan September. Oke, bye-bye. Sending you light and love. Halo, happy souls yang pilih pile 3 dengan Owl's Family. Oke.
Ini yang tarik dari The Wild Unknown Tarot. Jadi ada 4 kartunya, mewakili 4 minggu dalam 1 bulan ya. Tapi ini tidak berarti satu kartu mewakili 1 minggu, tidak. Ini adalah keseluruhan energi yang diprediksi untuk bulan September. Sun of Swords atau Knight of Swords. Kemudian Daughter of Swords. Wah, pas nih, oval. Sama. Daughter of Swords atau Page of Swords. Justice. Waduh. Kemudian, oke. Six of Wands. Wow. Kamu sepertinya di September nanti akan menghadapi dua buah keputusan, bukan dua buah keputusan sih, maksudnya 2 buah pilihan, sehingga kamu harus mengambil keputusan. Dan itu mungkin terkait dengan seseorang yang berada di dalam hidup kamu, yang mempengaruhi kamu, atau entah itu di pekerjaan atau di family atau kerabat ya, atau teman. Tapi ini sepertinya kamu akan terlibat dengan 2 orang, dimana yang satu orangnya sangat straightforward atau jujur, langsung. Kalau dia mau A, dia ngomong A. Kalau dia nggak suka, dia nggak suka gitu. Jadi kayak seseorang yang betul-betul bluntly honest ya, benar-benar jujur. Dan yang satu lagi ini energinya lebih feminin, dan dia juga lumayan judgmental. Dari karakternya dia adalah seseorang yang suka menilai orang gitu. Jadi dia mungkin bersama dengan si orang ini akan mempengaruhi bulan September kamu. Entah ini di pekerjaan ya, tapi kalau aku lihat sih ini sepertinya lebih ke kerjaan, atau bisa juga dengan kehidupan di keluarga kamu. Dan ini membuat kamu jadi harus memilih yang mana yang terbaik buat kamu. Karena ini muncul kartu Justice di sini. Dan sayangnya ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kamu. Maksudnya gini, keputusan yang akan kamu ambil itu akan semua keputusan pasti akan mempengaruhi kehidupan kita kan. Jadi mungkin kamu harus diingatkan untuk harus memikirkan baik-baik, masak-masak matang-matang ya, sampai kamu akhirnya tiba dalam satu keputusan yang benar-benar membuat kamu merasa ini adalah keputusan terbaik. Di September ini kemungkinan ini soalnya energinya banyak swords nih, kemungkinan kamu akan dituntut untuk banyak berpikir di September. Kamu akan dituntut untuk lebih banyak mengolah informasi, kemudian mengenal sosok-sosok ini gitu ya. Karena ini sosok yang kemungkinannya juga sangat berpengaruh di tempat kamu bekerja atau di tempat kamu di keluarga kamu, maksud saya di keluarga kamu. Dan ini membuat kamu harus berpikir secara mendalam supaya menghasilkan keputusan yang baik untuk semua pihak, atau paling enggak keputusan baik buat kamu tapi tidak merugikan orang lain gitu. Jadi aku nggak tahu deh itu masalahnya apa. Mudah-mudahan nggak terlalu berat ya masalahnya. Tapi yang pasti 2 sosok ini akan mempengaruhi di bulan September. Dan mudah-mudahan mereka juga tidak punya keinginan-keinginan jahat. Sepertinya sih tidak, karena di sini tidak terlihat ada energi negatif atau sesuatu yang akan mencelakakan kamu, tidak. Hanya saja memang dibutuhkan pemikiran yang mendalam mengenai hal ini, karena mungkin September nanti kamu dihadapkan oleh sebuah pilihan yang menuntut kamu untuk melakukan atau membuat keputusan yang penting di dalam hidup kamu. Nah, apa tuh?
Oke, ini sih lebih kayak di September ini kamu akan dipengaruhi sama situasi atau kondisi ini ya. Aku nggak mau bilang permasalahan karena mudah-mudahan ini bukan masalah. Ini cuma sebuah hal yang memang harus kamu putuskan gitu. Karena setelah kamu memutuskan, ini antara putih dan hitam gitu kan, memutuskan ini ada gambar kucing, kemudian ada gambar pedang di sini, swords, lalu di sini justice, dan ini sangat terkait nih. Jadi hitam sama putih ini dia saling terkait gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang dekat. Pada saat kamu memutuskan hal ini pasti akan jadi pada saat kamu memutuskan A pasti akan berefek pada B, dan pada saat kamu memutuskan B pasti akan berefek pada A. Bukan berarti dilema atau buah si malakama, bukan. Tapi yang pasti kamu harus memikirkan dulu apakah ini yang terbaik untuk kamu juga. Itu aja. Oke? Kuncinya itu, terbaik untuk kamu dan tidak merugikan orang lain. Tetapi di September kamu mendapat kartu Six of Wands, di mana itu merupakan sebuah kesuksesan yang akan terjadi, entah nanti benar-benar akan terjadi di September atau setelah September, karena berdasarkan keputusan itu gitu. Jadi keputusan itu akan membawa kamu kepada kesuksesan atau kebaikan lah gitu intinya. Jadi September nanti jangan khawatir. Kenapa aku nggak lihat energi-energi yang terlalu negatif gimana? Karena resultnya pun tidak menunjukkan bahwa itu sesuatu yang kemudian membuat kamu down atau membuat kamu jadi terpuruk gitu, enggak. Ini malah membuat kamu jadi lebih mengerti tentang kehidupan, lebih mengenal diri kamu sendiri. Jadi kayak kamu adalah sebuah kupu-kupu atau sebuah kepompong yang bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu gitu. Dan mungkin ini di September adalah waktunya kamu jadi kepompong untuk memikirkan sesuatu hal yang mungkin sangat penting untuk kamu, tapi tenang saja, tidak ada yang terlalu berat. Jadi mudah-mudahan September kamu tetap memasuki bulan September tidak dengan perasaan yang takut, khawatir gitu, enggak, santai aja. Oke? Kemudian aku akan coba tarik energi Oracle. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, just give me one card. Energy for September profile. Oops, okay, thank you. Wah, benar-benar ya. Yang satu justice, yang satu timbangan tuh. Ini benar-benar energi kamu di September yang harus kamu perhatikan. Entah ini mungkin pekerjaan ya, karena di sini aku lihatnya kontrak ya. Di sini ada kontrak. Kemudian ini kan ya seperti pengadilan ya, dimana pengadilan pasti ada timbangan kayak gini. Kemudian dia di blindfold, artinya kamu mungkin agak bingung terhadap keputusan yang mungkin nanti kamu harus berikan. Tapi ini benar-benar akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik kok, tenang aja. Jadi di September kamu jangan banyak khawatir, karena sesuatu halnya itu bisa kamu lakukan atau kamu bisa menghadapi obstacle itu dengan baik kok gitu. Dan energi ini adalah energi yang akan meliputi bulan September, atau energi yang akan kamu rasakan di bulan September. Kalau kamu selama bulan September mungkin kamu memang harus menimbang-nimbang gitu ya, melihat ke kontrak kamu, entah ini pekerjaan atau apakah hubungannya dengan keadaan family kamu gitu ya, atau mungkin di sana ada yang ya dalam proses, mungkin proses perceraian atau proses. Jadi ini lebih ke, kalau ini yang lebih berat nih ke area hukum nih gitu ya untuk September. Dan mudah-mudahan sih segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan kalau memang ini masalahnya masalah keluarga. Tapi kalau masalahnya adalah masalah di pekerjaan, semuanya juga bisa diselesaikan dengan baik, tidak dengan kepala yang panas gitu ya, semuanya kepala dingin. Lalu kamu bisa memutuskan dengan baik dan menimbang semua seginya, semua aspek-aspek
yang mempengaruhi sehingga kamu akan menjadi kupu-kupu di mana kamu sudah berhasil lah memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan juga tidak merugikan banyak orang. Ini energi oracle. Kemudian di September aku akan tarik satu kartu dari Romance Angel Oracle ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give me one card for September. One card September for pile 3. Oke. Wah. Oke. Heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Ini sesuatu yang harus kamu lakukan sebelum kamu memutuskan sesuatu. Ini adalah hal yang diminta oleh spirit atau diminta oleh kekuatan yang lebih tinggi daripada kamu ya, untuk membicarakan sesuatu, berkomunikasi tentang sesuatu yang mungkin tadi aku jabarkan itu ya, yang harus kamu putuskan. Jadi kamu harus melakukan heart to heart conversation atau pembicaraan dari hati ke hati ya, mengenai hal yang memang sekarang atau September nanti kamu akan hadapi. Dan di sini diminta untuk honestly discuss your feelings with each other. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin. Mungkin ini lebih ke family ya. Jadi kalau misalnya kamu pun ke atasan kamu juga jangan ada yang tutup-tutupin, tapi mungkin tetap sopan. Pada saat kamu harus melakukan komunikasi ya, itu tetap jujur, sopan, dan kemudian kamu juga menghargai perasaan masing-masing orang gitu. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, ini diminta oleh spirit bahwa kamu harus berkomunikasi dulu, membicarakan segala sesuatunya dengan jelas, clear, clean, semuanya jelas, kamu baru bisa memutuskan. Itu yang aku dapatkan dari reading bacaan hari ini untuk bulan September kamu ya. Semoga hal ini bisa membantu kamu, dan tolong diperhatikan bahwa energinya harus seperti ini ya. Jadi baik-baik semuanya, positif semuanya, dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, akhirnya memberikan keputusan yang baik juga untuk semuanya. Oke, selanjutnya akan aku tarik pendulum, bola pendulumnya. Kamu punya pertanyaan apa? Oke, bisa disampaikan sekarang dalam hati. Udah yes aja dia. Bisa disampaikan sekarang dalam hati. Satu pertanyaan, kemudian nanti aku akan menarik batu pendulum atau bola pendulum ini ya. Lalu jawabannya terserah bola pendulum ini, mudah-mudahan jawabannya yes kalau memang kamu mau hal yang positif. Oke, siap? Silakan bertanya dalam hati, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Divine timing. Oke, kamu dapat divine timing. Entah apa pertanyaan kamu, tapi jawabannya adalah nanti akan disampaikan atau akan dijawab pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan gitu katanya, atau waktu yang maha kuasa lah. Divine itu maha kuasa, jadi sesuai dengan waktunya kamu akan diberitahu jawabannya seperti apa. Oke? Baik, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini dapat membantu kamu dan September kamu dapat lebih jelas ya bagaimana cara menghadapi atau menjalaninya. Terima kasih, Pile 3, sending you love and light. Bye-bye.